Dua orang. Oke. Baik, ikuti perintahnya, dengarkan. Mainkan buka kepala tangan. Nah, dulu nih, langkah permainan peserta berpasang-pasangan. Sebaiknya laki-laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi nggak apa-apa, ada satu pasangan laki perempuannya cerah. Kemudian lakukan switch. Lakukan switch atau switch. Nah, yang menang, dengarkan dulu nih, dengarkan dulu. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Kemudian B bertugas membuka kepala tangan A. Jadi nanti yang menang kan A, yang A itu mengepal tangannya. Kemudian yang si B, nah si B itu berusaha membuka tangan si A. Bagaimana caranya? Si A, si B harus bisa membuka tangan si A. Paham ya? Oke. Oke, dengarkan. Jadi lakukan berbagai cara agar tangan si A terbuka. Kita mulai. 1, 2, 3. Langsung mainkan. Oke, yang menang tangannya dikepak. Yang tangan A tidak bisa dibuka oleh B, ada nggak? Ada. Ada buka tadi. Udah ganti-ganti tangan. Oke, sekarang kita tukar. Tadi kan si A yang ngepalkan tangan, ya enggak? Sekarang si B yang ngepalkan tangan. Tarikannya ya. Tolong dengarkan, tolong dengarkan. Sekarang si B yang ngepalkan tangan, tetapi si A tidak melakukan apapun, tidak menggelitik, tidak memaksa. Jadi bagaimana caranya si B bisa membuka tangannya sendiri tanpa ada paksaan? Iya, dirayu boleh. Yang tadi dia Udah buka. Udah buka. Oke, dengarkan. Oke, dengarkan. Sekarang si B mulai mengepalkan tangannya. Nah, si A nanti supaya bagaimana caranya agar si B tidak boleh disentuh. Oke, sekarang mulai. 1, 2, 3. Tidak boleh disentuh. Oke, ada yang terbuka nggak tangannya? Oke, baik, silakan kita satu orang. Yang untuk B, apakah mudah membuka tangan A? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Tidak. Coba satu orang, satu orang. Terus ibu itu satu orang aja menyampaikan apa sih yang dilakukan pada itu saat dia membuka tangan si A. Dia berhasil nggak apa yang dilakukan? Satu orang saja. Perwakilan. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Ayo. Cepat, satu orang aja. Oke, kamu B kan? Oke, sekarang kita tanya kamu. Apakah tadi mudah membuka tangan si A? Tidak mudah. Apa saja yang upaya yang kamu lakukan untuk membuka tangan A? Apa ya yang kamu lakukan untuk membuka tangan A? Kamu ngapain? Kamu rayu terus? Kamu beritik. Apa lagi? Berbagai cara kamu lakukan. Ya, tangannya terbuka, nggak berhasil nggak? Tidak berhasil. Ya, berarti tadi si D, siapa namanya? Adita juga berusaha pengen membuka tangan siapa? Rama. Tetapi Rama tetap berusaha menjaga apa yang dia miliki. Dia tidak mau memberi pada Aditya. Walaupun Aditya sudah berbagai cara dikritik, tangannya juga buka, dirayun, tetap nggak
tangannya dibuka kuat-kuat. Ayo, coba aja. Apa yang kamu pikirkan? Bu, oke. Biar nanti buka. Dia tidak terbuka. Kenapa kamu ngomong bukanya? Kenapa? Biar menang. Oh, biar menang. Oke, berarti ada sesuatu yang kamu pertahankan, yang kamu jaga, jangan sampai teman kamu berhasil ya. Biar kamu menang. Oke, ada lagi yang lain? Pendapatnya? Kenapa semakin pengen dibuka, tangannya semakin kuat digenggam? Jangan sampai orang lain berhasil membuka gerbang itu. Oke, untuk ronde keduanya, pertanyaan untuk A. Apa yang dilakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Apakah berhasil? Nah, tadi kan si B itu kan berusaha membuka tangan A, ya enggak? Kepalan tangan A, tapi tanpa menyentuh. Berhasil enggak? Tidak. Oke, satu orang tolong dong, kenapa nggak berhasil? Apakah berhasil tadi? Ya, emang si Rama berhasil nggak? Si Aditya ya, berhasil nggak? Kenapa nggak berhasil? Karena susah, ya. Karena kadang-kadang kalau kita menginginkan sesuatu itu memang harus ada usaha, ya nggak sih? Kalau kita hanya diam saja, otomatis kita tidak punya hasil apa yang kita inginkan, tidak akan mungkin kita dapatkan, ya nggak sih? Oke. Mana yang lebih mudah? Apakah pada ronde pertama dengan kontak fisik atau ronde kedua tanpa menyentuh? Ronde, oke, kenapa ronde pertama? Apa? Oke, karena tangannya bisa disentuh, tapi kalau dia nggak mau buka, tetap aja nggak bisa dibuka kan? Walaupun dengan kekerasan, ya nggak? Berarti ada yang sependapat bahwa ronde pertama itu lebih mudah karena kita bisa memegang tangannya, jadi kita bisa membuka tangannya begini kan? Oke, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari cara mana yang kita sering lakukan? Nah, kalau kita inginkan sesuatu dengan teman atau dengan keluarga, dengan orang tua, mana yang sering kalian lakukan? Apakah pertama atau kedua? Apakah kita minta sesuatu dengan cara kekerasan, dengan cara paksa, atau dengan cara lemah lembut? Yakin? Oke. Berarti ronde pertama itu dengan cara kekerasan baik atau tidak? Tidak. Sudah kita dengan cara kekerasan, kita paksa belum tentu berhasil. Tetapi kalau kita dengan cara kelembutan, dengan lembut, walaupun tidak berhasil nggak apa-apa, tapi kita nggak ada yang rugi, ya nggak sih? Oke. Nah, ini ada kesadaran versus paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Di sini ada nggak yang suka diperintah atau dipaksa? Tidak ada yang mau. Itu juga nggak mau kalau dipaksa, apalagi diperintah. Ya. Kebutuhan dasar manusia ingin dihargai atau otonomi atau kemerdekaan. Jadi kita sebut itu inginnya dihargai, ya nggak sih? Ya. Jika otonomi dan kemerdekaan diusik, nah, ya, radar anti persuasi akan aktif, ya, muncul reaksi, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Ya. Jadi contohnya, kita sering sekali menemukan tulisan, ya. Hati-hati, jangan lihat ke kiri. Menurut kalian lihat atau nggak ke kiri? Lihat kan, pasti penasaran, ya nggak sih? Nah, jadi perintah itu akan diabaikan, ya nggak sih? Larangan dan larangan itu akan dikomunikasikan, makin penasaran kita, ya nggak mungkin. Padahal kan dibilang jangan lihat ke kiri, pasti lihat apa sih pasti begitu, ya? Gitu. Oke. Ini ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Jadi ada kesenangan, ada kebanggaan, ada keingintahuan, ada minat, passion, ada tujuan, ya, ada kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan makna. Jadi ini 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri kita yang ada di dalam diri kita. Nah, kebiasaan itu terbentuk karena petunjuk, gairah, ganjaran, dan tindakan. Ini bagaimana kebiasaan kita terbentuk. Ada
gairah, ya nggak sih? Ada petunjuk, ada sesuatu yang bersemangat, ya. Ada tindakan dan ada ganjaran atau reward seperti hadiah gitu ya. Oke. Ini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, di sini Ibu harap kalian selalu konsisten apapun yang kalian lakukan. Ya, jangan sampai nanti ini contohnya, aku mau lari sehari 10 km. Semangat dia. Ya nggak sih? Pada gambar itu, hari pertama dia semangat 10 kilo, 10 kilo. Hari ketiga, dia menurun jadi 9 kilo. Hari keempat turun lagi jadi 8 kilo. Akhirnya lama-lama hilang. Semangatnya hilang. Artinya apa? Dia tidak konsisten. Nah, di sini ada bagian dari otak kita, ya, yang mengganggu atau membuat kita tidak konsisten. Ya, itu situ ada gambarnya dinosaurus. Kalau di sini, oke, di sini ada semangat awal, ya, sama kayak tadi, ya, larinya pengen 10 km ya, tetapi dia karena kurang konsisten, akhirnya dia gagal ya, dan semangatnya turun kemudian hilang. Jadi dia enggak lari lagi. Ternyata ada yang mempengaruhi otaknya sehingga membuat dia jadi tidak konsisten, tidak semangat. Itu reptil, ya. Karena itu di situ ada gambar dinosaurus, ya. Jadi dia tidak tinggal diam. Dia akan terus mempengaruhi kalian untuk tidak melaksanakan apa yang kalian inginkan. Ya, jadi dalam ilmu kita ini ada 3 bagian. Ya, jadi ada bagian yang menginginkan itu terjadi, tetapi ada juga sesuatu hal yang membuat kita malas, ya, untuk berbuat hal tersebut. Nah, kalau kita ingin konsisten, kita mulai dari hal kecil dulu, ya enggak? Di sini aku mau jalan sehari 1 kilometer. Dia jalan 1 kilo, hari kedua 1 kilo, 3 kilo, 7 kilo, hari ke-6, ke-7 dia naik. Ya enggak, jadi 2 kilo. Ya enggak. Kemudian normal lagi, sekilo, naik lagi, standar naik. Artinya apa? Dia konsisten menjalankan apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita harus melakukan dari hal yang kecil dulu. Jangan pengen hal yang besar selesai, itu nggak akan bisa. Contohnya kayak kalian mengerjakan tugas, ya enggak? Kita ada 10 mapel kan? 10 mapel, 10 guru memberikan tugas semua. Kalau kalian konsisten mengerjakannya, setiap guru kasih tugas, kerjakan, ya enggak? Hari itu juga atau hari itu juga, otomatis tugasnya tidak penuh. Tapi kalau kurang konsisten, nanti aja lah, tunggu semuanya tugasnya terkumpul atau kerjakan, ya enggak? Kalau konsisten mungkin bisa, tapi itu kecil kemungkinan karena tugasnya semakin banyak, ya. Dan akan muncul nanti yang membuat kalian jadi malas, perasaan malas untuk mengerjakan tugas. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Mereka yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka yang menentukan masa depan mereka. Jadi artinya apa? Kebiasaan kalian sehari-hari itu yang menentukan berhasil. Kalau kalian terbiasa menjadi anak yang malas, anak yang cuek, anak yang nakal, itu nanti akan mempengaruhi kalian ke depan. Kebiasaan kalian yang kalian sekarang lakukan. Jadi kalau ingin berhasil, dari sekarang harus bisa memulai kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kurang baik pelan-pelan dibuang, pelan-pelan dihilangkan. Jangan terus dipertahankan. Nanti bisa jadi karakter, jadi sifat kalian. Padahal sebenarnya itu bukan sifat kalian, tetapi karena jadi kebiasaan, itu nanti akan menunjukkan siapa itu. Jadi kalau yang tidak baik, tolong dibuang jauh-jauh. Kita bisa berteman dengan siapa saja, ya nggak sih? Kita bisa berteman dengan pembunuh, dengan pemakai narkoba,
udah jalan jam 10 malam. Kalau menurut biasa itu baik nggak sih? Iya, itu udah jam malam. Kalau keluar jam 10 malam, bayangin jam berapa kalian pulang? Itu sudah larut, Nak. Jadi kalian harus bisa menolak ajakan itu dengan tegas dan konsisten sudah. Jangan sampai hari itu menolak, besok pergi, lusa pergi lagi. Nanti akhirnya apa? Kalian yang akan rugi, bukan teman yang membawa. Teman yang membawa mungkin itu kebiasaan mereka. Tapi kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri. Oke. Sekarang ibu mau kalian tolong menjawab pertanyaan ini. 3 saja. Yang pertama, apa yang menyebabkan tidur telat? Yang kedua, apa dampak dari tidur telat dan begadang? 3 dulu, ibu kasih waktu. Udah lama ya? Cepat. Pertama, ditulis soalnya. Ya. Oke, cepat. Kenapa? Ini untuk kalian sendiri, kira-kira kalau saya tidur telat itu apa sih dampaknya bagi saya? Apa sih akibatnya? Ya. Silakan kerjakan. 3 saja. Yang kedua, apa dampak dari tidur telat dan begadang? Sudah? Apa yang biasanya membuat kalian itu tidurnya? Terus kalau terlalu malam itu kira-kira apa sih dampaknya untuk kalian? Ya. Apa aja boleh, terserah kalian. Itu menurut kalian ya. Jadi jangan takut, tidak ada jawaban benar dan salah. Itu menurut kita pribadi. Pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat tidur cepat? Tulis dulu. Apa manfaat tidur cepat? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Oke, baik. Kalau sudah, nah ibu minta satu orang membacakan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan. Oke, siapa yang bersedia nih yang bertulisan ini? Bacakan. Enggak apa-apa, sudah. Oke, siap. Siapa namanya? Paro. Paro, silakan Paro yang nyari suaranya ya, Paro ya. Apa yang menyebabkan tidur telat? Pertama, begadang. Kedua, jalan-jalan pas malam hari. Ketiga, mabar ML sama teman sampai tengah malam. Oke, siap. Selanjutnya, Apa dampak dari tidur telat dan begadang? Terlambat masuk sekolah, pas belajar ngantuk, kena hukum kalau tidur di kelas. oke, beri tepuk tangan dong. Oke, kita berikan tepuk hebat kepada Paro. Ya, tepuk hebat. Paro hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa manfaat tidur cepat? Saya pengen jawab, ayo. Pasti itu bermanfaat ya.
tidur telat dan begadang. Mata pandang, sakit, mengantuk. Kamu hebat. Yang hebat, saya hebat, semua hebat, hebat. Oke, baik. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang kedua? Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Apa yang harus kalian lakukan agar bisa tidur cepat? Tadi kan ada beberapa jawaban dari teman kalian tuh. Ada penyebabnya, ada dampaknya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Siapa yang jawab? Udah. Satu lagi. Gak apa-apa. Yang ada aja. Kepala lagi. Ada kepala udah yang lain dong. Mana? Kepala udah. Siapa yang mau? Yang sudah. Lagi. Gak apa-apa. Oke. Siapa namanya? Sabrina. Oke, Sabrina akan mencoba menjawab pertanyaan ya. Lain ya Sabrina ya. Suaranya nyaring ya. Oke, apa yang harus dilakukan? Tidak bergadang, tidak bermain HP, tidak jalan-jalan ya Pak Roy ya, tidak jalan-jalan malam. Itu ya, pengen dilakukan oleh siapa tadi? Sabrina agar dia bisa tidur cepat. Yang pasti kurangi main. Oke, tadi kan kalian sudah menulis semua nih, ya. Dan ibu harap itu konsisten kalian lakukan, ya, agar kalian bisa ya, menjadi sesuai yang kalian inginkan. Dari awal kalian kan sudah tahu ya apa penyebabnya tidur telat, kemudian apa dampaknya, terus apa manfaatnya, kemudian apa yang harus kalian lakukan, kalian tahu semua. Itu berkaitan dengan diri kalian sendiri dan ibu harap kalian konsisten untuk melakukan semua itu. Jangan sampai nanti kalian sudah tahu nih masalahnya apa, penyebabnya apa, tapi kalian tidak pengen keluar. Oke, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, ibu mau membaca tentang selamat pendeta. Siapa mau baca nih? Yang perempuan dong, tadi kan laki-laki. Yang bersedia siapa yang perempuan? Boleh siapa aja. Milo. Jangan kalau bisa jangan biasakan tunjuk teman-teman. Silakan bertanya siapa yang bersedia, siapa yang mau. Ya. Artinya apa? Dengan kesadaran sendiri, Bu, saya. Ayo siapa yang mau? Waktu terus berjalan. Kita istirahat sebentar. Ayo. Oke, siap. Silakan maju. Oke, situ aja. Oh, bacanya begini bacanya. Kamu dulu bacanya misalnya selamat merdeka. Selamat merdeka gitu ya, jangan sama-sama ya. Tapi ikutin apa yang dia baca. Tapi nggak sama-sama, dia juga nggak lupa. Oke? Oke, siap. Selamat merdeka.